Om Swastiastu, selamat sore Bapak, Prof. Dr. Samputu Kaler Surate MS, selaku pengampu mata kuliah BBK. Selamat sore teman-teman Bio 40. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi kami pada bab 4, yaitu ekopedagogi, pendidikan lintas budaya berbasis Subak sebagai model. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luhudi Charismanini, saya sebagai moderator. Teman kelompok saya, Yuliana Olga Desti Karinda sebagai penulis, Desi Riwu sebagai evaluator, Dominikus Tamo Ama sebagai anggota, Agustinus Mungupaila sebagai anggota. Baik, untuk materi yang pertama, mengenai pendidikan lintas budaya akan dipresentasikan oleh Desi Riwu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Peranan pendidikan lintas budaya dalam menjabani berbagai aspek yang selama ini cenderung dibelajarkan secara terpisah kepada anak didik. Dan mitologi merupakan etnosains atau sains lokal yang memiliki pendekatan berbeda dibanding sains modern. Dari gambar, model pendidikan lintas budaya ada 11 aspek. Misalnya dari sains ada alas angker atau mensakralkan kawasan sekitar sumber air untuk tidak boleh dimasuki manusia secara sembarangan. Merupakan sains yang secara kasat mata fungsinya dalam konservasi air dan dapat dibuktikan. Misalnya dari bukan sains, yaitu saput poleng yang mencerminkan Raha Bineda atau dua hal yang saling berlawanan namun senantiasa terdapat bersama-sama tanpa bisa dipisahkan. Misalnya antara baik dan buruk, antara siang dan malam, atau antara makhluk hidup dan benda mati. Misalnya dari lintas budaya di kehidupan sehari-hari, yaitu dalam suatu kegiatan wisata, dipastikan wisatawan melakukan interaksi sosial budaya dengan masyarakat setempat. Wisatawan dapat mengalami kesulitan saat berinteraksi dengan masyarakat setempat yang dapat menyebabkan gegar budaya. Dengan pemahaman lintas budaya, wisatawan akan lebih mudah memahami karakter umum masyarakat setempat. Nilai-nilai budaya yang melatar belakangnya suatu masyarakat akan mencerminkan karakter masyarakat tersebut. Misalnya dari lintas budaya dalam kelas adalah dengan adanya pelajaran seni budaya, menyuruh siswa membuat prakarya yang dapat mewakili suatu budaya dari daerah tertentu, mengenalkan tari-tarian daerah setempat, dan yang terakhir yaitu mengenalkan jenis-jenis makanan khas dari daerah setempat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yuliana Olga Desti Karinda mengenai kaji tindak berpartisipasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang kaji tindak berpartisipasi. Kaji tindak berpartisipasi terdiri dari 8 siklus. Siklus pertama merupakan pendidikan dan pelatihan. Contohnya kita mengajar di salah satu sekolah. Dan di sana kita mengajar atau memberikan ilmu kepada siswa kita bahwa belajar lintas budaya atau Subak itu penting. Sehingga mereka menerima dan mendapatkan ilmu baru tentang Subak. Yang kedua, siklus wawancara petani dan observasi Subak. Contohnya kita turun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan para petani serta mencari informasi tentang bagaimana cara mereka mengelola Subak itu sendiri. Contohnya yang ada di PPT. Yang ketiga, siklus ketiga wawancara guru, siswa, dan observasi sekolah. Contohnya pada saat kita melakukan PLP1, di mana kita sebagai mahasiswa calon guru mengamati proses belajar, mengajar di kelas, mewawancarai guru, siswa, dan kepala sekolah. Karena ini pelajaran tentang ekopedagogi, jadi yang kita amati dan kita wawancarai tentang kepedulian, pendekatan, permasalahan yang dihadapi dalam mengintegrasikan etnosains Subak ke dalam kurikulum sekolah. Siklus keempat, lokarya guru dan mahasiswa, di mana kita berkumpul bersama membicarakan permasalahan tentang Subak. Misalnya, dalam kurikulum sekolah tidak ada pembelajaran atau materi yang mendalami tentang budaya lokal. Jadi, dalam siklus keempat ini, kita mencari solusi terbaik tentang permasalahan yang ada, serta mengembangkan strategi untuk memasukkan pembelajaran budaya lokal ke dalam kurikulum. Siklus kelima, penyusunan modul pembelajaran, di mana mahasiswa calon guru menyusun dan sekaligus mengevaluasi modul pembelajaran, yaitu materi yang belajar yang tersusun secara logis dan runtut sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Siklus keenam, penyusunan proposal penelitian. Contohnya di mana kita mempersiapkan penelitian serta mempresentasikan hasil penelitian sekaligus mengevaluasi penelitian yang telah kita buat.
Siklus ketujuh, penelitian kaji tindak. Guru dan siswa berkolaborasi dan turun ke lapangan untuk mempraktekkan tentang Suba. Pada siklus ke-8, penyusunan artikel ilmiah, di mana mahasiswa menulis artikel ilmiah berdasarkan atas kaji tindak yang telah dilakukan, di mana artikel ilmiah tersebut berisikan tentang hasil penelitian yang telah kita lakukan. Waktu kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai pengetahuan, sikap, perilaku berkaitan dengan lintas budaya Suba. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai penggabungan data dan informasi. Oleh karena itu, seseorang yang punya pengetahuan mengenai Suba akan lebih paham untuk menjaga lingkungan ekosistem Suba. Sementara, orang yang belum paham mengenai Suba akan memiliki informasi yang terbatas dalam menjaga keberlangsungan ekosistem Suba. Melalui Suba, kita bisa belajar mengenai denyut nadi kehidupan yang dimana terdapat nilai pengetahuan yang tidak pernah diajarkan di sekolah formal. Selanjutnya mengenai sikap adalah kecenderungan bertindak terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan sosial seseorang. Kecenderungan itu dapat berupa positif yang berupa perilaku menerima objek maupun negatif yang berupa perilaku menolak objek. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memberikan sikap yang baik untuk lingkungan di sekitar kita, termasuk ekosistem Suba yang kita miliki. Misalnya, kita bisa menghormati keberagaman budaya yang ada di Bali, mengenal budaya dalam Suba sebagai warisan dunia. Selanjutnya, perilaku merupakan hasil dari seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya dengan wujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Misalnya, kita bisa melestarikan keragaman hayati dalam Suba, membantu petani dalam mengolah Suba, tidak membuang sampah sembarangan, sehingga dapat menyumbat saluran irigasi dalam sawah. Jadi dari gambar tersebut, saya dapat menyimpulkan peranan generasi muda untuk turut terjun dalam pengolahan Suba berdasarkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan modal budaya sebagai filter dalam pendidikan. Seperti yang kita pelajari dalam materi lanskap budaya Suba, Suba bisa dijadikan sebagai laboratorium alam. Dengan belajar bersama Suba, kita bisa mengetahui keberagaman budaya yang ada pada Suba itu sendiri. Salah satu contoh yang ada pada gambar yaitu Desa Tenganan. Salah satu keunikan dari desa ini adalah rumah adatnya. Rumah adat penduduk Desa Tenganan dibangun dari batu bata merah, batu kali, dan tanah. Umumnya, penduduk Desa Tenganan bekerja sebagai petani padi. Namun, ada pula yang membuat kerajinan, aneka kerajinan. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa belajar mengenai budaya Desa Tenganan. Contoh lain yaitu Pura Tirta Empul Tampak Siring. Pura Tirta Empul merupakan salah satu pura penting di Bali yang digunakan umat Hindu untuk proses upacara seperti melasti dan melukat. Air yang berasal dari Pura Tirta Empul akan mengalir menuju Subak Pulagan dan Subak Kumbe. Selain dari tanah sejarah Pura Tirta Empul yang panjang, Pura Tirta Empul telah menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kabupaten Gianyar. Mengingat sifatnya sebagai pusaka budaya, maka objek tersebut yang pertamanya harus digarap sebagai sumber ilmu, sumber belajar, sumber informasi, dan bukan sebagai tempat hiburan. Reformasi pendidikan menjadi tantangan di masa kini. Reformasi pendidikan seyoganya mengarah kepada pemanfaatan keragaman budaya Nusantara sebagai sumber belajar dari pengalaman masa lalu, memberi motivasi dan inspirasi bagi pembangunan masa depan bangsa, yakni bangsa yang maju dan modern tanpa kehilangan identitas budaya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak kami sengaja. Terima kasih. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Om Santi 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 Om.